Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliano Komanjali, BP 191107-1003 dari kelas 1B D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tujuan utama video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah di tempat saya menempuh pendidikan, yakninya Politeknik Negeri Padang, dengan mata kuliah Pancasila yang diajar oleh dosen Ibu Putri Gemalasari. Namun, tujuan video ini bukanlah mutlak untuk tugas saja, juga agar bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dan makna dari video ini. Dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Baiklah rekan-rekan, sebelum kita membahas tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita harus paham terlebih dahulu apa itu Pancasila, apa makna Pancasila, dan apa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan juga kita harus paham apa itu corona, bagaimana situasi pandemi saat ini. Barulah kita bisa menghubungkan antara poin yang satu dengan poin yang lainnya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca berarti 5 dan sila berarti dasar, yang dapat dirangkum menjadi 5 buah prinsip dasar. Nah, dari artinya di sini, kita tentu sudah mengetahui bahwasanya ada 5 prinsip dasar dalam Pancasila. Yang pertama yaitu prinsip ketuhanan. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Yang ketiga yaitu keadilan. Keempat kerakyatan. Dan kelima yaitu persatuan. Itulah makna yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, sebagai negara yang merdeka, tentunya Pancasila menjadi sebuah ideologi negara kita. Di mana maksudnya di sini Pancasila dijadikan sebuah landasan untuk menegakkan negara kita. Kita sebagai masyarakatnya tentu harus menerapkan prinsip-prinsip dasar di dalam Pancasila untuk menegakkan negara kita. Namun, apa hubungannya Pancasila dengan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Apakah bisa Pancasila kita terapkan dalam menghadapi pandemi? Bukankah Pancasila itu kita terapkan untuk menegakkan negara kita? Lalu apa hubungannya dengan pandemi? Nah, makanya jika ingin tahu, saksikan video ini, jangan di-skip dan terus menonton. Nah, ketika kita sudah tahu makna Pancasila, sekarang kita bahas mengenai coronavirus atau yang disingkat dengan COVID-19. Nah, apa itu coronavirus? Coronavirus atau COVID-19 itu sendiri merupakan golongan virus yang menyerang bagian pernafasan, di mana virus ini menyebabkan infeksi pada bagian pernafasan atas. Nah, maka dari itu virus ini sangat berbahaya dan rentan menyebabkan kematian, karena yang diserang oleh virus ini adalah saluran pernafasan, saluran inti pada manusia. Karena jika tidak ada pernafasan, manusia tidak akan bisa hidup. Makanya virus ini lumayan berbahaya. Yang namanya sebuah penyakit, pastilah ada gejalanya. Pasti jika kita terjangkit penyakit itu, pasti ada ciri-cirinya dalam diri kita. Nah, ciri-ciri seseorang terjangkit virus corona itu sangatlah mudah ditemui. Bahkan kebanyakan orang mungkin pernah mengalaminya. Salah satunya yaitu demam dengan suhu tubuh yang lumayan tinggi, batuk, bersin, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Namun, yang perlu kita waspadai, penyakit ini bisa muncul tanpa gejala. Itulah yang dinamai dengan OTG, orang tanpa gejala. Itulah yang perlu sangat kita waspadai, karena kita tidak lihat ciri-cirinya di dalam diri beliau. Namun, beliau terjangkit akan virus corona. Nah, makanya dari itu rekan-rekan, jika rekan-rekan kemana saja, tolong berhati-hati. Walaupun orang itu kita kenali, dan kita tidak melihat ciri-ciri yang saya sebutkan di atas di diri beliau. Nah, bisa jadi saja dia terkena corona. Kan ada juga orang yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi, apa hubungannya Pancasila dengan COVID-19? Jika kita berpikiran bodoh saja atau pemikiran awam,
pastilah tidak ada hubungannya. Mungkin kita bisa berpikiran bahwa dua hal ini merupakan dua hal yang tidak sinkron sama sekali. Nah, mari kita tinjau lebih jauh lagi. Kita lihat sudah sejauh mana cakupan wabah COVID ini dan sejauh mana penerapan Pancasila dalam diri kita. Nah, kita bahas setelah kita membahas apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menghadapi COVID. Setelah itu, bisa kita temukan apa hubungan antara Pancasila dengan COVID-19. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai manusia dan sebagai insan untuk menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama, sebagai manusia yang beragama, sudah pasti dan sudah seharusnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita terbebas dari virus atau wabah COVID-19 ini, agar bumi ini terbebas dari belenggu penyebaran COVID-19, agar rantai penyebaran COVID-19 ini bisa kita putus, dan supaya bisa kita temukan bersama-sama vaksin penyembuh ataupun vaksin penangkal virus ini. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi di dunia ini tidak akan lepas dari kuasa Allah. Setelah kita berdoa, hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, setelah berdoa, tentunya kita harus berusaha. Usaha pertama yang kita lakukan, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita jaga kebersihan kita, jaga lingkungan kita, jaga kesehatan keluarga kita, dan jaga pola hidup kita. Kita harus berpola hidup sehat. Rajinlah olahragalah secara teratur. Bahkan kalau bisa, berjemurlah di tiap pagi hari. Karena virus ini menyebar di kala dingin. Jika suhu tubuh kita panas, virus ini tidak akan terjangkit ke diri kita. Rajin-rajinlah mencuci tangan setelah memegang sesuatu, memegang benda apapun, ataupun bersalaman dengan orang lain. Dan yang paling penting, tetaplah di rumah, stay at home. Sekarang sedang diberlakukan PSBB dan social distancing. Tujuan pemerintah memberlakukan ini agar kita menjaga jarak antar sesama manusia, agar rantai penyebaran coronavirus atau COVID-19 ini bisa kita putus dan tidak ada lagi yang terjangkit. Sangat disayangkan, banyak di antara kita, banyak di antara manusia, banyak di antara rakyat Indonesia yang terjangkit virus ini. Banyak yang meninggal, banyak yang dirawat. Marilah bersama-sama kita putus rantai penyebaran coronavirus ini. Namun, banyak sekali orang yang salah pemahaman mengenai social distancing. Saya pernah mendengar dan saya pernah melihat di berita bahwasanya ada sekelompok warga di perkampungan tidak menerima pasien positif coronavirus dikuburkan di kampung tersebut. Hal ini sungguh disayangkan karena pada dasarnya jika orang tersebut sudah dikubur, penyakit ini tidak akan menyebar lagi. Penyakit ini akan mati di dalam inangnya. Dan jika sudah dikubur, itu kan orangnya sudah masuk ke tanah. Tidak akan ada lagi penyebaran ataupun penularannya. Bahkan ada juga kabar bahwa beberapa dokter, beberapa perawat diusir dari kontrakannya. Beberapa tenaga medis diusir dari kontrakannya. Karena dianggap tenaga medis tersebut membawa wabah corona. Hal ini sungguh disayangkan. Karena seharusnya kita membantu. Kita justru harusnya memberi semangat kepada para tenaga medis. Bukan kita mengusirnya, bukan kita mencaci, bukan kita menghina. Kita itu harusnya menjaga jarak, bukan menjaga ikatan sosial. Ikatan sosial itu harus kita bangun ke depannya, agar kita dapat bersatu, bersama-sama menghadapi COVID ini. Social distancing itu berarti menjaga jarak antar kita, menjaga jarak fisik, bukan ikatan sosial. Di mana hati nurani kita? Bisa kita katakan ODP, PDP, atau pasien yang sudah positif sekalipun, itu hanya korban dari wabah virus ini. Beliau bukanlah pelaku, beliau adalah korban dari virus ini. Jadi kita harusnya membantu mereka mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing. Bukan kita usir dari kampung kita, bukan kita usir dari kontrakannya. Apalagi itu tenaga medis. Di sini persatuan kita sedang diuji. Jika kita bisa bersatu menghadapi wabah ini, maka wabah ini akan lenyap dari muka bumi. Tetapi jika kita sama kita saja saling menyalahkan, wabah ini tidak akan usai, tidak akan kelar. Namun, jika kita bersatu, kita pasti bisa. Semangat! Baik, marilah kita telaah bersama-sama. Kita analisa, kita pergunakan akal dan pikiran kita. Apakah hal-hal yang kita bahas di atas tadi berguna? Apakah hal-hal yang kita bahas di atas tadi
hal-hal yang untuk mencegah penyebaran coronavirus itu berhubungan dengan Pancasila, tentu kita ketahui bersama bahwasanya sangat berhubungan. Salah satunya saja nilai ketuhanan. Kedua yaitu nilai kemanusiaan. Dan yang paling penting adalah nilai persatuan. Karena jika kita bersatu, kita pasti bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi sejauh ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Pancasila itu sudah lengkap, sudah mengandung nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai insan yang beragama, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bersatu. Kita harus menghadapi pandemi ini bersama-sama. Yang pertama itu mulai dari diri kita sendiri. Barulah setelah kita mulai dari diri kita sendiri, kita menerapkannya ke lingkungan kita. Nah, social distancing yang kita maksud tadi, itu artinya menjaga jarak di antara kita. Menjaga jarak fisik bukanlah menjaga ikatan sosial. Fisik boleh saja direnggangkan oleh pandemi ini, tetapi ikatan sosial dan rasa solidaritas harusnya semakin kuat. Sekarang saatnya soliter harus solider. Dan kita tidak akan bisa melawan wabah ini sendirian. Mari bersama-sama kita bangun stigma positif di dalam diri kita dan menghilangkan stigma negatif yang akan membuat kita semua semakin drop, yang akan membuat pandemi ini semakin marak. Marilah bersama-sama kita bangkit kembali, kita hadapi pandemi ini bersama-sama dengan rasa sosial yang tinggi, dengan rasa persatuan dan rasa kemauan akan menghadapi virus ini. Baiklah, setelah kita mengetahui bagaimana penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentu kita juga harus tahu apa sih itu Pancasila yang sebenarnya, bagaimana bisa Pancasila diletakkan dalam sebuah mata kuliah di perguruan tinggi, dan bagaimana sejarah Pancasila itu sendiri. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama yaitu mengenai pengertian Pancasila, di mana Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, di mana terdiri dari dua kata, yakni panca dan sila, di mana panca artinya 5 dan sila mengandung arti bahwa batu sendi, alas ataupun dasar, serta sila juga dimaknai sebagai peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Sedangkan menurut terminologis, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, di mana Undang-Undang Dasar ini merupakan pelengkap alat-alat negara, sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jika kita pandang secara historis, Pancasila adalah sebuah rumusan yang dibahas pada sidang BPUPKI pertama, di mana terdapat 3 orang pembicara pada masa itu, yaitunya Muhammad Yamin, Supomo, serta Soekarno, di mana masing-masing pembicara ini memiliki pola pikir dan memiliki argumennya masing-masing dalam rangka penyusunan teks Pancasila. Kemudian, setelah pemikiran itu dipadukan, dapatlah sebuah rumusan, di mana rumusan ini diberi nama Pancasila, yang kemudian diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 sekaligus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, di mana disahkan juga Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar, di mana di dalamnya terdapat pembukaan undang-undang yang tercantum di dalamnya sebuah rumusan dasar negara, yakni Pancasila. Lalu, apa tujuan Kemendristek menjadikan Pancasila sebagai sebuah mata kuliah di perguruan tinggi? Nah, tentu banyak tujuannya. Pertama, menurut SK Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Kep/2006, yaitu untuk menciptakan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mata kuliah menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta kecintaan terhadap tanah air. Sementara tujuan Pancasila diterapkan dalam perguruan tinggi, yaitu ada 4. Di antaranya yang pertama, agar mahasiswa dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab
sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Terakhir, yaitu agar mahasiswa dapat mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam hidupnya. Nah, jadi banyak sekali tujuannya Pancasila dimasukkan ke dalam sebuah mata kuliah di perguruan tinggi. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam kehidupan kampus. Nah, sekarang kita bahas mengenai Pancasila di dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu masa kerajaan, di mana dahulunya Indonesia yang penuh berkedaulatan ini dulunya hanya terdapat 2 kerajaan besar di Pulau Sumatera dan 1 kerajaan di Pulau Jawa, di mana Indonesia memasuki zaman sejarah itu, yakninya pada tahun 400 Masehi. Berdasarkan hasil penemuan prasasti-prasasti serta fosil-fosil lainnya, dapat diketahui bahwa semenjak zaman kerajaan, Indonesia telah menampilkan nilai-nilai sosial politik. Maka dari itu, itulah mungkin yang menjadikan dasar politik di Indonesia. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar yang menaungi Indonesia, terutama yang paling signifikan yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Maka mulai berdatanganlah orang-orang dan bangsa Eropa di Nusantara yang ingin mencari rempah-rempah di tanah air kita. Hingga akhirnya sebagian dari bangsa Eropa itu menjajah negara kita. Di antaranya yaitu Belanda serta Jepang. Selanjutnya, kebangkitan nasional. Pada abad ke-20, di panggung politik internasional, terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri, di mana pada masa itu Indonesialah salah satunya, yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Baiklah, mungkin cukup sekian terlebih dahulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang sempurnanya editan video ini, dikarenakan kurangnya media untuk proses pembuatan video. Dan yang paling signifikan, mungkin kualitas kamera perekaman yang kurang bagus, serta tidak adanya kain green screen untuk pembuatan video chroma. Sampai jumpa lagi, jangan lupa share, like, and subscribe.